Coba bayangkan, menjadi anak dari salah satu keluarga orang Israel. Hebat imajinasimu, Keila. Ada-ada saja. Pasti setiap saat ketika seorang ibu hamil mengharapkan agar bayi yang dikandungnya itu adalah Mesias. Lahir Keila yang cuma jadi anak perempuan. Terus masih mimpi mungkin anak paman yang merupakan Mesias, dan seterusnya. Ternyata Mesias itu lama sekali baru lahir. Ya, begitu terus sampai genap waktunya. Dan ternyata Mesias lahir pada saat kondisi dan tempat sesuai yang dinubuatkan. Doa umat Tuhan dijawab pada saat Israel dijajah Kekaisaran Romawi. Dan tahukah kamu bahwa masih ada persiapan terakhir, yakni lahir seorang pendahulu Mesias dari sebuah keluarga keturunan suku Lewi. Siapa dia? Mari teman-teman perhatikan hikmat dan kesetiaan Tuhan pada umatnya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar akan firman Tuhan dalam petualangan kami dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan agar Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima membukakan hati kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan ajarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa melalui keturunannya segala bangsa akan diberkati. Adik-adik, Tuhan tidak mengatakan melalui keturunan-keturunannya, tidak, hanya melalui keturunannya. Apakah artinya? Artinya adalah melalui satu keturunan Abraham, nanti segala bangsa akan mendapatkan berkat. Apakah yang dimaksud berkat dalam hal ini, adik-adik? Bahwa segala bangsa akan beroleh pengampunan sehingga mereka menjadi umat Tuhan dan hidup mereka diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan akan mengirimkan seorang penebus untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya kemudian, adik-adik, melalui jalur keturunan siapakah sang penebus itu akan datang ke dalam dunia ini? Tuhan memilih jalurnya Ishak. Dari Ishak Tuhan memilih keturunan Yakub. Jadi Tuhan memilih Yakub atau Israel untuk menjadi jalur di mana sang penebus itu akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Itulah mengapa adik-adik, Tuhan memilih orang Israel untuk menjadi umatnya. Dan berabad-abad lamanya Tuhan terus-menerus berbicara kepada orang Israel. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada mereka. Dan orang Israel tahu betul bahwa sang penebus itu akan hadir di tengah-tengah dunia melalui bangsa mereka. Namun adik-adik, ditunggu. Berabad-abad lamanya, sang penebus itu juga tidak kunjung tiba. Bahkan ada masa di mana Tuhan diam. Tuhan tidak menyatakan firman-Nya, Tuhan tidak menyatakan kehendaknya kepada orang-orang Israel, baik melalui mimpi ataupun melalui para nabi yang dipilihnya. Beratus tahun Tuhan diam, adik-adik. Itu membuat orang-orang Israel seperti kehilangan harapan. Harapan mereka seolah mati. Oh, ada kemungkinan sang penebus itu tidak akan datang.
Tetapi di tengah-tengah keputusasaan harapan dari orang-orang Israel itu, adik-adik, masih ada orang-orang yang tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan memang pada waktu yang telah ditentukan, Tuhan akan mengirim penebus itu untuk datang ke dunia. Di saat itu, orang-orang Israel sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi menunjuk Herodes untuk menjadi penguasa atas Israel. Di saat itu, adik-adik, di tanah Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Imam Zakaria. Imam Zakaria ini mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Elisabet ini juga adalah keturunan dari garis Harun, adik-adik. Jadi Elisabet juga keturunan para imam. Mereka berdua membangun keluarga yang berbahagia, yang menantikan janji Tuhan, sehingga mereka terus-menerus menggumulkan firman Tuhan. Mereka berdoa agar Tuhan karuniai anak. Dan mereka bukan hanya berdoa supaya Tuhan mengkaruniakan mereka anak, adik-adik, namun juga mereka berdoa supaya Tuhan menyatakan anugerahnya melalui kehadiran anak itu. Pada waktu itu, adik-adik, orang-orang Israel berharap bahwa mereka yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan sang penebus itu. Itulah mengapa Zakaria dan istrinya berdoa bukan hanya sekedar untuk mempunyai anak, namun supaya Tuhan menyatakan anugerahnya melalui anak itu. Zakaria, Elisabet bertekun dalam doa. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Terus bertahun-tahun mereka meminta kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya mereka berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya mereka menyadari mereka sudah tua. Tetapi Tuhan juga tidak memberikan anak kepada mereka. Di saat mereka menyadari itu, mereka menyadari, betapa gelapnya hidup mereka. Mengapa demikian, adik-adik? Karena pada waktu itu seorang yang tidak mempunyai anak adalah sebuah aib yang besar bagi keluarga. Sehingga mereka seperti putus harapan. Tuhan tidak mendengar doaku. Adik-adik, di tengah-tengah kekecewaan itu, bukankah Zakaria seperti melambangkan kehidupan orang-orang Israel yang putus harapan menantikan kehadiran sang penebus? Tetapi benarkah Tuhan tidak mendengarkan doa Zakaria, adik-adik? Tidak. Tuhan mendengarkan doa Zakaria. Bahkan Tuhan akan memberikan seorang anak dengan sebuah keajaiban. Mengapa? Karena Zakaria yang secara manusia itu sudah tidak mungkin untuk mempunyai anak, namun Tuhan izinkan mereka tetap mempunyai anak. Bukan hanya itu, adik-adik. Anak yang akan Tuhan hadirkan di dalam keluarga Zakaria adalah anak yang istimewa. Mengapa? Karena anak ini nanti lahir hanya mempunyai satu tujuan. Apakah itu? Dia mempersiapkan jalan untuk kehadiran sang penebus. Anak ini mempersiapkan jalan untuk mengenalkan kepada banyak orang, ini loh penebus sudah datang. Anak ini adalah anak yang nanti dalam hidupnya mempersiapkan jalan sehingga orang-orang dapat mengenal, sang juru selamat sudah hadir dalam tengah dunia. Adik-adik, di tengah-tengah jawaban doa itu, ternyata Tuhan kembali mau menegaskan bahwa pasti juru selamat itu akan hadir di tengah dunia. Dan sebuah anugerah yang besar kalau anak Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan itu. Mereka tentu tidak berharap sedemikian besar. Mereka hanya, Tuhan, kami diberikan anak sudah cukup. Tapi Tuhan memakai anaknya itu
untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat, bagi penebus manusia. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa yang Zakaria maupun Elizabeth pun tidak pernah mengharapkannya. Adik-adik, ketika kita sedang berdoa, seolah-olah mungkin Tuhan diam. Oh, Tuhan tidak mendengarkan doaku. Tidak. Tuhan akan mendengarkan setiap doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, dengan iman, dengan pengharapan yang hanya ada pada Tuhan. Mungkin kita pun sudah melupakan doa itu. Tapi juga jika doa itu adalah doa yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tidak akan melupakannya. Biarlah itu boleh membuat kita adik-adik tidak pernah lesu di dalam berdoa. Biar itu membuat kita semakin bersemangat bertekun di dalam doa. Doa yang penuh iman, doa yang penuh pengharapan, doa yang sungguh-sungguh mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Mungkin Tuhan tidak langsung menjawab saat ini. Mungkin Tuhan menunggu waktu dengan tepat, karena setiap rancangan Tuhan sempurna sesuai dengan waktu, sesuai dengan kehendaknya untuk menggenapi kehendaknya yang mulia. Biarlah kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, biarlah kita tetap tekun di dalam doa, dan biarlah kita tetap setia menantikan bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua, menjadikan orang-orang yang kuat, setia, teguh, dan terus bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau terus mendengarkan doa-doa kami. Hanya Tuhan, pimpinlah kami, supaya doa-doa kami adalah doa-doa yang memperkenan hati Tuhan. Doa yang seturut dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan dalam doa-doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan melalui kehidupan kami demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat BDKA, apakah punya pengalaman jawaban doa yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang kita harapkan? Kayaknya pasti semua orang pernah alami, karena kemampuan manusia itu kan terbatas dan sudah jatuh dalam dosa. Hari ini kita dihidangkan makanan lezat. Kebenaran Tuhan sendiri, yakni dalam satu keluarga imam yang tiap hari hidup di bait Allah dan sudah bosan berdoa meminta anak. Di sana terjadi mujizat. Jadi imam bisa kehilangan iman juga ya Pak? Ini berarti tindakan Allah tidak ditentukan oleh manusia. Allah berdaulat. Jadi kita wajib dengan rendah hati minta bimbingannya. Kesimpulannya, kita harus tunduk kepada Allah dengan rasa cukup yang hikmat dan kesetiaannya melampaui manusia. Untuk itu, terus lanjutkan membaca dari Lukas 1 ayat 8-17. Salam damai dalam relasi yang indah bersama Tuhan Yesus.